Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah penjadwalan. Kita tahu bahwa penjadwalan ini penting sekali sebagai salah satu dasar perencanaan dan juga implementasi yang membuat manajemen operasi ini menjadi berjalan efektif. Nah, kita lihat di awal bagaimana hubungan antara penjadwalan ini dalam horizon waktunya. Nah, kita lihat dimulai dari perencanaan kapasitas. Kita tahu bahwa dalam perencanaan kapasitas ini adalah perencanaan jangka panjang terkait dengan ukuran fasilitas yang kita punya ataupun pengadaan peralatan apabila dibutuhkan. Nah, dari sini ketika kita komparasi atau bandingkan dengan permintaan konsumen, maka jumlah kebutuhan konsumen dan juga kapasitas yang kita miliki menentukan nilai dari penjadwalan secara agregat yang isinya adalah pemanfaatan dari fasilitas yang kita miliki, kemudian alokasi dari personel yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan konsumen tadi. Dan dalam penjadwalan agregat ini termasuk dalam perencanaan jangka menengah. Nah, dari informasi pemanfaatan fasilitas, kebutuhan personel, maka ini menjadi dasar munculnya dari master schedule atau jadwal induk yang akan menjadi poin dalam penentuan penjadwalan jangka pendek yang akan kita bahas selanjutnya. Di mana pada jadwal induk ini di dalamnya salah satu contohnya adalah perencanaan kebutuhan material maupun disagregasi dari rencana induk. Nah, kita selanjutnya akan membahas masalah penjadwalan jangka pendek, di mana di dalamnya di sini memuat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan harus mengurutkan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan sifat dari penjadwalan yang akan kita bahas selanjutnya adalah perencanaan jangka pendek. Nah, dalam penjadwalan jangka pendek di sini sekali lagi ini berhubungan dengan waktu operasi yang dibutuhkan dalam produksi setiap produk yang akan kita lakukan. Nah, fokusnya bisa dalam jam, harian maupun mingguan. Di mana secara umum penjadwalan ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan forward scheduling. Jadi kalau kita lihat di slide kapan tenggat waktu dari penyelesaian pekerjaan, maka kita berusaha untuk memulai pekerjaan tersebut seawal mungkin. Jadi kita mulai di awal untuk pekerjaan yang akan diselesaikan dengan tenggat waktu tertentu. Nah, kemudian jenis yang kedua ini adalah backward scheduling. Jadi backward scheduling di sini ketika kita tahu kapan tenggat waktu atau deadline dari pekerjaan itu selesai, maka kita berusaha untuk menarik jadwal mulainya produksi sesuai dengan lamanya waktu yang dibutuhkan, yang ditarik dari tenggat waktu tadi. Kita akan bahas secara detail pada contoh-contoh selanjutnya. Apa yang dinamakan dengan penjadwalan forward dan forward dengan lebih detail. Sekali lagi, yang dinamakan dengan forward itu adalah memulai jadwal segera setelah semua persyaratan diketahui. Sedangkan untuk backward scheduling dimulai dengan tanggal jatuh tempo atau deadline-nya, kemudian menjadwalkan pekerjaan tersebut dalam urutan yang terbalik.